Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita masuk dalam seri paket yang ketiga dalam perenungan, yaitu cek diri kita di hadapan Tuhan, bicara tentang spiritual growth atau pertumbuhan rohanimu. Nah, seri yang ketiga ini kita akan berbicara adalah benih yang jatuh di semak berduri. Sebelum saya memulai dalam perenungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati dan kuasai hamba-Mu secara khusus dan kami semua yang mengikuti perenungan ini secara tertib. Oleh karena itu berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kemarin kita sudah baca dalam 2 hari berturut-turut, Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat, Matius pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6, sekarang masuk Matius pasal 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian katakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saya ulang sekali lagi, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau saudara membaca firman ini, saudara, artinya apa? Ketika benih itu jatuh di semak berduri itu juga bertumbuh dan akhirnya terhimpit dan mati. Adalah orang-orang yang khawatir tentang hidupnya. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sesaat engkau dikuatkan, sesaat engkau dihibur, sesaat engkau termotivasi. Tetapi di saat bersamaan ketika engkau habis merenungkan firman Tuhan, keluar dari rumah, matikan gadgetmu, setelah habis lihat daily devotion, habis baca Alkitab, tutup Alkitabmu, keluar, tiba-tiba masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kehidupan sosial, masalah dengan keluarga, masalah dengan penyakit, masalah dengan apapun juga saudara. Mulai saudara, kuasa masalah itu saudara lebih kuat dari perenungan firman itu. Itu yang sering sekali membuat kita menjadi kerdil dalam kehidupan rohani kita. Nah, hati-hati. Kita butuh dunia, iya. Kita butuh makan, iya. Kita butuh segala sesuatu, iya. Tapi tidak boleh dunia menguasai kita. Karena ketika dunia menguasai kita, maka kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan luar biasa. Karena kenapa saudara? Firman yang engkau renungkan itu seolah-olah hanya sebagai formalitas. Sesaat kamu rasa happy, kamu keluar, kamu diberkati. Tapi ketika dapat goncangan dalam hidup, goncangan hidup itu lebih kuat dari firman yang engkau pernah renungkan dan baca. Ingat baik-baik. Iblis mencoba untuk mengalihkan pandanganmu dan konsentrasimu. Sehingga firman yang sudah engkau baca dan renungkan itu sering sekali ingin diabaikan dengan kekuatan dunia. Sehingga rasa khawatir, rasa takut dengan kehidupanmu, dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu pakai, dan kemudian tentang masa depanmu dan masa depan keluargamu, itu sering sekali menguasai lebih besar daripada firman yang kau renungkan. Cara kerja iblis. Saudara harus waspada. Supaya kehidupan rohanimu itu tumbuh, maka kita harus waspada. Dunia itu penting, tapi Yesus lebih penting. Firman itu lebih penting. Jadi ketika ada hal itu, saudara harus katakan, dalam nama Yesus, iblis engkau patahkan. Sehingga kuasa itu tidak bisa berkuasa lagi. Tapi kehidupan rohanimu makin kuat, karena ada firman yang tertinggal dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya yakin dan percaya, engkau melangkah dalam aktivitasmu dengan penuh sukacita. Karena engkau yakin firman yang kau dengar hari ini berkuasa mengalahkan setiap ketakutan dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya, hari ini engkau telah diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Berkati setiap kami masing-masing. Kalau hari-hari ini kami takut, khawatir dalam banyak hal, kami mau patahkan semua itu Tuhan. Karena kami punya firman yang ada dalam hati kami. Bertumbuh dalam firman itu. Dan kami yakin engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis saudara. Tentunya jaga kesehatan. Dan setia selalu untuk dalam keadaan apapun. Tuhan selalu memberkati saudara sekalian. Shalom.